Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Pau Kemang Pratama. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat waktu yang sangat berharga pagi hari ini. Tuhan Yesus boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat tanpa suatu kekurangan apapun. Pagi hari ini kami rindu ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi kami agar kami boleh mengerti, memahami setiap isi firman Tuhan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nats renungan kita pagi hari ini terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tema renungan kita pagi hari ini adalah menjaga diri. Dalam pengajaran Tuhan Yesus melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, kita mendapati beberapa nasihat di antaranya. 1. Adanya penyesatan. Yang kedua, oleh karena itu kita harus menjaga diri dan mengampuni. Adanya penyesatan dan hukuman. Pada waktu itu, Tuhan Yesus menyatakan kepada para muridnya bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan di dunia. Karena dunia ini memang adalah sumber dan tempat penyesatan. Dunia adalah sumber dan tempat kejahatan. Menyesatkan, tersesat, dan penyesatan terus timbul dalam berbagai modus dan bentuk. Intinya adalah membelokkan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian menyembah pada Allah atau ilah-ilah lain. Beginilah bunyi firman Tuhan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 1 ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, kita mendapati bahwa penyesatan adalah orang-orang yang sangat jahat. Jika tidak sangat jahat, maka Tuhan Yesus tentu tidak mengatakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang yang melakukan penyesatan. Malanglah orang yang menyesatkan orang lain. Secara alkitabiah, penyesat yang menyesatkan iman orang percaya adalah orang berdosa dan harus menerima hukuman yang setimpal. Pada kesempatan ini secara tersirat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa bagi para penyesat lebih baik dihukum yang seberat-beratnya. Leher seorang penyesat lebih baik diikat dengan sebuah batu kilangan, kemudian dilempar ke dalam laut supaya meninggal di dasar laut. Menurut firman tersebut, hal itu lebih baik daripada ia menyesatkan banyak orang-orang yang lemah. Menjaga diri dan mengampuni. Orang yang melakukan penyesatan adalah orang yang berdosa. karena ia berusaha membujuk seseorang supaya percaya kepada Allah lain dan meninggalkan Yesus Kristus.
Oleh karena itu, semua orang percaya harus menjaga diri supaya tidak terkena bujuk rayu yang menyesatkan iman, supaya mereka dan kita selalu mawas diri dan menghindari penyesatan. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dan berwaspada. Kita harus menyiapkan diri untuk siap menghadapi penyesatan yang dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kita harus menguatkan diri kita supaya kita tidak terjatuh dalam bujuk rayu dari para penyesat. Dengan sangat tegas, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya dan kita sebagai mana dicatat dalam kitab Injil Lukas yang sudah kita baca. Alkitab mengatakan, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Sebagai anak-anak Allah yang takut akan Tuhan, janganlah bosan menasehati dan mengingatkan saudara kita yang berbuat dosa. Janganlah kita bosan mengingatkan mereka. Janganlah menyimpan atau mendam akar pahit, dendam, benci, iri hati, dan tinggi hati. Jangan kobarkan perbantahan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan di antara kita. Tetapi sebaliknya, lakukanlah segala sesuatu yang baik, lebih baik, dan terbaik. Lakukanlah segala sesuatu untuk membangun kebaikan dan kebajikan kepada semua orang. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga diri semakin hari semakin hidup dekat dengan Tuhan. Dan kami terus mawas diri supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kuasai hati pikiran kami di sepanjang hari ini, agar apapun yang kami lakukan, kami melakukannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.